Hampir semua satwa langka di Indonesia ini punya challenge yang mirip. Kita berburu dengan waktu. Tapi memang kadang-kadang keilmuannya sudah ada di sana. Kadang-kadang keilmuannya harus dikejar. Ya, ada teman-teman kiper yang mungkin mereka ini buat apa sih konservasi? Buat apa sih konservasinya? Buat apa sih gitu? Kita konservasi bisa nggak apa-apa. Masih dapat makan segala macam. Ya. Tapi karena kita mau kerja untuk satwa ya ikhlas kita. Jadi ikhlas di situ ya. Iya, saya rasa penting. Itu satu pendidikan dan suatu keyakinan kita sebagai generasi ke depan ini bagaimana kita untuk paksang pecinta sudah ciptakan, kita bagaimana untuk preserve-nya, menjaganya untuk keberlanjutannya kehidupannya sehingga juga alam semesta ini sama bisa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan para pecinta alam, para pecinta lingkungan, kami berada pada lingkungan Istana Panda. Istana Panda yang bersatu dengan Komplek Taman Safari Sarwa. Saya berdampingan dengan Pak Yason Manasa. Selamat sore Pak Yason. Sore dan salam lestari. Salam lestari dan Mas Bogor. Selamat sore, Bro. Salam lestari. Baik, saya mungkin ke Mas Bogor dulu ya. Silakan. Karena Mas Bogor ini sebagai semacam apa, kiper atau apa fungsinya? Panda. Dokter. Dokter yang ngurusin panda. Ngurusin panda. Berat. Bagaimana itu ada apa namanya? Panda ini kan sudah di sini selama sekian tahun ya. Benar. Mas Dok. Ya. Berapa tahun? Sekarang tahun ke-7. Tahun ke-7. Saya akan ke Pak Yason dulu ya. Ya. Pak Yason. Ya. Luar biasa. Ya. Sukses terus Pak. Terima kasih. Dan sekarang kita sama-sama menyaksikan suatu kebahagiaan dari Pak Yason. Betul. Kebahagiaan kita semua bahwa panda sekarang sudah mulai bisa diobservasi untuk IB gitu. Betul. IB. Iya. Inseminasi buatan. Betul. Pak Yason, kenapa panda itu ada di sini ya? Salah satu perjuangan kita, Pak. Karena kita menganggap panda ini satu simbol perdamaian, Pak. Perdamaian dunia. Perdamaian terbangsa. Oleh panda, Ya. Dunia damai. Damai. Amil. Tapi luar biasa. Ya. Jadi berapa negara yang sudah membunuh panda seperti Ya, kalau sampai sekarang ini kita tahu ada 19 negara 19 negara. yang ada panda dipinjam itu, Pak, itu. Itu Pinjamkan. Jadi Bapak mengembalikan. Iya, nanti kita akan kembalikan itu. Bagaimana keuntungan terhadap bangsa Indonesia dengan adanya panda? Baik, yang satu ada dua faktor daripada keekonomian ya. Tentu Ekonomi dia tentu, bisa datang melihat di sini tumbuh, bisa melihat dan juga ya bisa menikmati tanpa pakai fiska atau pesawat terbang jauh-jauh. Dia saya sini aja. Ya Mas banget gitu ya. Betul. Ya, betul. Menyaksikan. Betul. Ya. Bebas Bisa untuk lihat. sini. Betul. Jadi bisa melihatkan karena ini satu simbol daripada perdamaian atau atau juga dia biasa ditulis di buku semuanya itu fosil hidup. Bagaimana sih? Jadi banyak orang yang mau melihat, Pak. Dan juga bentuknya, morfologinya seperti ya carnivore, gigi carnivore, tapi sifatnya herbivore. Dia makan bambu. Herbivore. Iya. Dan makan Bambu. Nah, ini suatu keajaiban yang luar biasa sekali. Izin ke Bapak Tuan. Silakan. Carnivore. Ada pemakan bambu. Herbivore. Bagaimana sistem stomachnya itu, Mas? Jadi kalau mereka pendekatannya karnivor karena memang canine, katanya canine, ada gigi kanini, ada gigi 4 taring. Ya, 4 taring. Nah, kalau dibilang mereka makan daging benar. Oke. Tapi scavenger, pemakan scavenger. Jadi tidak hunting. Oh, tidak hunting. Jadi ada aja di situ. Ada situ dia memakan daging hasil buangan daripada top predator. Oke. Iya. Berguna juga kalau gitu ya. Benar. Memanfaatkan sisa-sisa. Betul, begitu bro. Tapi utamanya adalah bambu, sehingga dia pencernaannya itu mengalami modifikasi. Oke. Dengan cara menambahkan jumlah mukus, jadi sel-sel lendirnya bertambah untuk mampu mencerna, untuk mencegah terjadi sayatan dan lain sebagainya. Jadi panda ini sama beruang, alunya family-nya itu gimana? Benar, dia family dari beruang, kemudian dia memang betul tadi Pak Yasin bilang dia fosil hidup karena dulu ditemukan fosilnya di Thailand. Di Thailand? Iya, kalau dilihat itu datarannya kan satu dengan China. China. Ya, jadi mungkin dia naik ke atas karena
karena global warming atau apa kita tahu itu naik ke atas, dan bambu bisa dibilang tanaman yang hidup di semua kondisi cuaca. Ya udah sekalian, para konservasionis dan pecinta alam, kita sudah berbincang-bincang ini dengan Pak Jansen, dengan Mas Bowot. Saya akan mendalami hal ini dengan Pak Jansen. Jadi panda itu kan kebanggaan dunia. Iya, betul. Sudah masuk hewan langka, Pak ya. Betul. Langka dan Ya, sudah dilindungi, kan? endemik, betul. Dilindungi in the China. Iya. Ya. Bagaimana Pak Jansen bisa mengedop panda di Indonesia ini? Memang salah satu kita ini satu acara untuk education atau pendidikan atau awareness juga. Awareness, Ya, dan pendidikan ya. Lalu kan kita pameran atau peragaan di panda ini supaya juga mendorong kepada kita bagaimana tercapainya konservasi konservasi untuk menangkarkan dari breeding. Itu yang di China berhasil kan dari satwa yang langka sampai sekarang pertumbuhnya sudah populasi cukup banyak. Nah, itu juga jadi itulah buat kita membawa sini sebagai contoh untuk bangsa kita Indonesia ini juga ya kaya biodiversity ini. Nah, ini kita lebih baik lagi. Nah, inilah satu model, satu contoh yang mengedukasi masyarakat datang ke sini itu caranya loh. Right, betul. Panda itu seperti ini dan betul. jadi ada sayang pirata. Ya, mencintai baru mereka bisa untuk menjadikan aksi daripada lakukan ini sistem ini Pak Jansen. Jadi panda dalam sistem manajemen taman safari kan Pak ya? Iya, betul. Jadi ini berarti pengunjung bisa melihat, menikmati, memberikan sesuatu betul. dalam kondisi mengedukasi. Kalau kita tinjau daripada ekonomi ya, luar biasa sekali karena memang daya tarik ya panda itu luar biasa sekali. Memang suatu yang tadi kita katakan mereka punya daya tarik dan juga memang seperti tadi katakan Dr. Bomet katakan memang mereka giginya kenian itu atau juga makannya bambu, tapi kalau sekali-kali memakan hewan itu untuk hewani ya untuk protein seperti apa namanya cacing itu ya. Teman-teman sekalian, ini kita akan masuk ke dalam satu program yang sangat penting sekali, yaitu inseminasi buatan. IB gitu ya. Inseminasi buatan. Selanjutnya ke Pak Bowot ya. Ya, betul. Itu bagaimana program ini berjalan ke depan? Jadi memang program inseminasi buatan ini masuknya ke dalam teknologi reproduksi berbantuan. Ya. Teknologi reproduksi berbantuan. Jadi ART itu dia, assisted reproduction technology gitu. Assisted reproduction isn't there. Assist. Jadi pada dasarnya merupakan itu level kedua apabila satwa belum mampu melakukan reproduksi secara mandiri. Jadi diperbantukan atau di-assist oleh teknologi dan manusia, kira-kira gitu. Jadi kalau ada hasil itu berarti hasilnya untuk siapa tante? Kalau berhasil IB itu selalu berhasil. Amin. Jadi proses IB ini melibatkan keilmuan. Jadi kalau dibilang untuk siapa, ilmunya untuk bangsa. Kita semua bangsa itu. Anakannya untuk konservasi panda di dunia. Kira-kira jadi nggak hanya buat satuannya aja, tapi karena banyak pemikiran taruh di situ, multi stakeholder, multi nation yang multi science. Yes. Jadi banyak yang bertambah ilmu kira-kira gitu bro. Dan teknologi juga masuk. Iya, betul Pak. Jadi berarti kalau ini berhasil, insya Allah berhasil ya. Amin. Dr. Mangor. Apakah ini menjadi the first in the world atau menjadi keberapa? Di Indonesia akan menjadi yang pertama kali berhasil. Yang pertama. Indonesia pertama kali. Kalau di dunia memang panda ini dikenal benar Prof. Dikenal memang individu yang memiliki kesulitan tingkat tinggi dalam hal reproduksi mandiri. Kesulitan tidak. Iya, jadi banyak sekali kebun binatang yang mendapatkan reputasi apabila berhasil. Reputasi itu dia. Reputasi ini biasa. Ya, betul. Reputasi biasa. Apalagi artinya. Reputasi. Oke. Nah, itulah tantangan kita, Pak. Jadi bagaimana untuk kita juga bisa naik level dari konservasi sedunia ini. Jadi bagaimana untuk kalau bisa menakan panda, merasakan itu satu kebanggaan berarti. Kebanggaan bangsa. Bangsa Indonesia. Iya, betul. NKRI dong, Pak. Betul. Saya mungkin nambahkan berapa ya? Kalau dibilang tadi negara ada 19 negara, mungkin negara ada berapa? Ada 170 ya. Berarti hanya 19 presiden yang bisa ngasih panda ke masyarakatnya. Semua negara. Dan ini fighting juga ya. Betul. Jadi reputasi bangsa kita bagus karena hanya 19 negara yang masyarakatnya bisa lihat panda langsung.
Jadi ini merupakan reputasi dunia Indonesia. Betul juga. Ya bisa begitu kan. Iya betul. Sulit. Perjuangannya bukan business to business atau G to G, tapi presiden to presiden. Presiden to presiden. Ya, itu mengandungkan daripada yang luas sekali, daripada bilateral sama semua yang ada. That's why feelingnya adalah high Ya, ranking. Kebetulan. Ya, sama ke Pak Yasin. ya, Ada kepemikiran mengenai seperti Panda itu untuk Badak Pak Yasin? ya, ya. Jadi misalnya Badak di bagaimana ada didonasikan di dunia ini kira-kira Ya, mungkin memang kalau kata Badak kita sudah mulai banyak Pak, ya kita bisa begitu juga dengan model daripada seperti Panda, yaitu meminjamkan Pak, meminjamkan untuk pameran. untuk pameran Ya, di sana. itulah. Ya. Dan dikembalikan Pasti nanti kan, karena dikembalikan kayak Panda supaya tidak ada proses inbreeding Pak. luar biasa ini. Kita kembali ke eBay. Iya. Jadi bagaimana menjamin bahwanya eBay ini berhasil, Mas? Sangat menantang sekali proses itu karena memang panda ini hanya subur 1 tahun sekali. Nah, Ambil subur 1 tahun. Tahun sekali. Dan kita kalau bilang jendelanya, windownya, Oke. mungkin sekitar 6 jam sampai 9 jam aja window. Apanya itu? Window kita harus inspirasinya. ya, Jadi menunggu, Mas. Menunggu Waktu yang baik. Tahun yang baik. Tahun yang baik. jam yang baik. Jam yang baik. Gitu. Kesabaran, Mas. Kesabaran dan endurance. Endurance. Jadi kita bisa sabar tapi karena kerja malam Harus tepat, harus tekun. harus tekun dan ikhlas loh. ya. Kawan-kawan semua, ini ujung daripada usaha konservasi adalah ikhlas. Yang penting usaha. Hati dan usaha terus. Kepala, hati, tangan. Kasih. Bagaimana dukungan dari pemerintah Indonesia? Wah, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa karena memang kita multination ini mengerti bahwasanya kalau ini tadi dibilang keberhasilan panda ini bukan keberhasilan 1-2 kebun binatang atau taman safari doang, tapi reputasi negara memberikan perhatian, Luar biasa. memberikan perhatian. Antar negara sudah. Antar negara sudah memberikan perhatian. Ya, oke. Dan pusatnya pada Pak Yasin dong. Benar sekali. Bagaimana Pak Yasin diplomasi panda ini, Pak? Ya, jadi memang salah satu kita harus menunjukkan juga prestasi bahwa Taman Safari Indonesia ini mampu. Satu. Jadi sehingga seperti kita mampu dipercaya. Bagaimana kita bisa ex situ in situ link. Seperti kita sudah kembang biakan daripada harimau Sumatera, yang kita bisa melepaskan keluar lagi, melepas ke alam aslinya, dan juga bukan harimau Sumatera aja, itu juga gajah kita pernahkan, dan juga burung elang, komodo, dan hampir sebagian besar sahabat kita sudah. Boleh dikatakan Taman Safari dan pusat breeding. Ya, memang ada SK-nya dari Kementerian, ada Direktur Jenderal bahwa Pusat Penangkaran Satwa Langka Indonesia. Kawan-kawan sekalian, bahwa kita bangga semuanya, bangsa ini bangga bahwa Taman Safari sudah ditunjuk Pak Yasin Iya, menjadi pusat Penangkaran satwa. breeding atau pusat penangkaran pusat penangkaran satwa langka. satwa langka di Indonesia. Baik. Perasaan Pak Yasin gimana? Ya. Mendapatkan tugas sangat maha berat ini sebenarnya. Baik. Dan memang ini tugas berat, tapi kita bisa rasakan tuh satu kesenangan kita kalau kita sukses. Karena kita kalau kawin alam yang tidak bisa berhasil, seperti Dr. Bor katakan, nah itu kita adakan jadi ART situation ya. Itulah sebenarnya. Dan juga ini suatu teknologi yang kita sudah menguasain. Oke. Bahkan juga diakui sekarang seperti, nah tadi dokter ceritakan bagaimana kita nomor 1 pertama di Indonesia untuk mengambilkan sel trough. Jadi untuk beberapa spesies, Terutama spesies endemik Indonesia. akademik di Indonesia. Jadi ada sekarang ada misi untuk pada, juga misi untuk jenis lain. Benar. Tidak sama. Tadi disebut dengan ikhlas. Kenapa Mas Bobot menyebut ikhlas itu seolah-olah mendalam sekali ikhlas gitu? Gimana pertanyaannya? Hampir semua satwa langka di Indonesia ini punya challenge yang mirip. Kita berburu dengan waktu. Tapi memang kadang-kadang keilmuannya sudah ada di sana. Kadang-kadang keilmuannya harus dikejar. Ya. Ada teman-teman kiper yang mungkin mereka ini buat apa sih konservasi? Buat apa sih konservasi? Buat apa sih? Nggak konservasi juga bisa nggak apa-apa. Masih dapat makan segala macam. Iya. Tapi karena kita mau kerja untuk satwa ya ikhlas kita. Ikhlas. Jadi ikhlas di situ ya. Iya.
kalau bahasa saya sebagai seorang muslim, lillahi ta'ala. Amin. Pak Yasin, Ya, jadi ada hubungan tuh Pak ya, ya, antara manusia dengan satwa, Ya. manusia dengan sang pencipta, ya, manusia dengan alam, betul. menurut hikmah hidayah, ikhlas. Bagaimana Bapak? Ya, saya rasa penting, itu satu pendidikan dan suatu keyakinan kita sebagai generasi ke depan ini, bagaimana kita untuk sang pencipta sudah ciptakan, kita bagaimana untuk preserve-nya, menjaganya, untuk keberlanjutannya, kehidupannya, sehingga juga alam semesta ini sama bisa lestari. Bisa lestari, Ya. manusia bisa terus berlanjut. Betul, terima kasih. Banget, mas banget, dokter banget. Ini together ya, bersama research tempat. Iya, ya. Dari tadi saya lihat ada dari China, Iya. ada dari Indonesia juga, Iya. ada dari Jerman juga. Amerika juga Pak tadi. Ada Amerika juga. Ya, tadi. Ya, ada Amerika juga. Ya. Bagaimana perasaan Dokter Bobot? Pertama kita khawatir, karena mungkin setiap negara ada ego. Wah, ada mana yang lebih tinggi teknologinya, mana yang lebih baik. Tapi syukur memang benar kalau ikhlas. Pada saat bicara panda semuanya personality. Gitu ya, Pak. Bangsa-bangsa bersatu Bahasa bersatu. untuk tujuan yang mulia tadi. Ada yang mengalah jadinya, ada yang mendahulukan. Jadi Pasti ada yang ada yang perbedaan tadi ya. Pasti. Tapi bisa satu kan. Jadi ini leadership Pak Yasin luar biasa ya. Gimana pandangan seorang dokter hewan dengan sosok Pak Yasin? saya pertama, kalau leadership dipegang sendiri nggak ada gunanya. Pasti. Ya. Kalau Pak Yansen leadership yang dilegasikan. Jadi kita bangga bahwasanya ada Pak Yansen baru lagi di generasi muda. Kalau disimpan sendiri, habis lah. Ya. Tapi Pak Yasin itu nanti habiskan. Ini turun-temurun. Jadi kalau kita ingat, ini ngomong ini mirip Pak Yansen ya. Itu artinya ada positif yang diturunkan. Oke. Terutama untuk usaha dan keikhlasan melestarikan satwa. Totalitas. Totalitas. Saya melihat jiwa Pak Yasin memang totalitas. Ya. Pak Yasin, Ya. ini kan bicara kita secara secara lugas, Ya. tidak ada yang sembunyi-sembunyi Pak ya. Betul. Jadi kita ini bangga dengan Pak Yasin. Ya. Bangsa ini juga bangga dengan Pak Yasin. Bangga dengan Ya. aktivitas ya kan betul kan? Jadi menciptakan situasi itu yang gak mungkin jadi bisa ya. Luar biasa ya. Betul. Saya kira ini Ya. saya harus menyudahi dengan ucapan terima kasih. Tapi Ya. sebelumnya saya ingin mendapatkan concern atau Ya. pesan Pak Yasin kepada bangsa ini. Ya, satu saya mengajak semuanya para semuanya yang memperhati lingkungan semuanya, mari kita berkomitmen bersama-sama untuk menjaga kelestarian atau keberlanjutan daripada biodiversity Indonesia ini, sehingga kita ini juga bisa mengembangkan kemajuan untuk ekonomi dan pembangunan untuk NKRI kita. Luar biasa. Ya. Mas Bogor, sebagai seorang researcher, seorang dokter hewan, gimana? Ada sesuatu yang disampaikan kepada masyarakat Indonesia? Bahwa ilmu tidak ada batasnya. Ilmu tidak Tidak ada batasnya. Dan kalau kata pepatah, carilah ilmu sampai ke negeri China. Betul sekali. Sekarang terbukti. Benar-benar secara lugas maupun secara peribahasa. Oke. Kita mencari ilmu seluas-luasnya, bekerja sama, berkolaborasi untuk kelestarian. Dan ilmu itu dapat ya. Dan ilmu tidak dapat. Bukan hanya untuk panda, tetap untuk yang lain. Untuk lain semuanya. Kawan-kawan sekalian, pesan-pesan, diskusi, dialog yang sangat atraktif dan positif telah kita lakukan dengan dua orang yang luar biasa. Satu adalah seorang konservasi, yaitu Pak Yasin Baransan. Dan tidak perlu Pak Yasin melahirkan seorang peneliti, seorang dokter yang mengerti tentang satwa liar. Terima kasih Pak Yasin. Terima kasih. Saudara banget. Saya tambahkan Pak, betul dokter panda ada dua, satu lagi dokter Dita, sama-sama Dita. dokter Dita. Dita. Ya. Oke, baik. Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kawan sekalian atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Salam lestari.